Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Randi. Kali ini saya akan coba mempresentasikan tugas causal loop diagram dan flow diagram, di mana tema kali ini yang akan saya bawakan adalah mengenai penyempurnaan ya, studi pengaturan frekuensi sistem Jawa Bali dengan load frequency control atau LFC menggunakan software Synapse Spectrum, dan juga ada aplikasi weather forecast, short term load forecast, dan joint recursive optimization system atau biasa kita sebut JOS. Baik, latar belakang dan permasalahan dalam konteks sistem tenaga listrik. Frekuensi berperan sebagai indikator yang krusial ya, yang mencerminkan keseimbangan antara daya yang dibangkitkan dan beban total dalam sistem. Jadi fluktuasi frekuensi yang terjadi akibat ketidakseimbangan antara pembangkitan dan beban ini menjadi isu sentral yang dapat mengancam kestabilan sistem. Jadi peningkatan frekuensi itu akan muncul jika ada kelebihan pembangkitan. Sebaliknya, sedangkan penurunan terjadi ketika pembangkitan tidak mencukupi atau beban berlebih. Yang dalam kasus ekstrim bisa menyebabkan kegagalan unit pembangkit secara beruntun hingga menyebabkan blackout. Jadi isu ini semakin kompleks dengan potensi gangguan pada unit pembangkit yang beroperasi. Jadi semakin banyak unit, semakin banyak transmisi yang tergabung, interkoneksi, maka permasalahan akan lebih kompleks. Jadi dalam mengatasi tantangan ini ya, PLN salah satunya memiliki software atau tools pendukung, yaitu kita sebut Synapse Spectrum. Yang mana Synapse Spectrum mempunyai fungsi, salah satunya adalah SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition, yang mana software ini memiliki peranan yang vital ya dalam pemantauan dan pengendalian aliran daya, yang mana bisa menyesuaikan beban listrik secara real time. Ini penting ya dalam suatu pengaturan sistem tenaga listrik yang real time. Jadi bersamaan dengan itu, partisipasi dalam program load frequency control, jadi kita mengatur sistem frekuensi, kita butuh tools yang ada di Synapse Spectrum yang kita sebut namanya load frequency control, yang mana peranannya adalah mengembalikan frekuensi ke kondisi yang normal dan menjaga stabilitas sistem tenaga listrik. Dasar teori, pengaturan frekuensi bertujuan memperkecil variasi frekuensi agar senantiasa berada dalam kisaran yang diizinkan, yaitu di Grid Code OC 3.1 tahun 2022 menyebutkan bahwa rentang dari nilai frekuensi yang diizinkan adalah sekitar paling tinggi 50,2 Hz dan paling rendahnya di 49,8. Jadi dengan kata lain ya, mengatur frekuensi dilaksanakan dengan mengatur keluaran daya unit pembangkit agar selalu sesuai dengan kebutuhan beban. Jadi yang diturunkan dan dinaikkan bukan beban, bukan konsumen, namun pembangkit yang kita turunkan dan naikkan MW-nya. Sehingga pengaturan frekuensi diperbolehkan atau diperoleh dari pengaturan primer. Ada dua pengaturan untuk mengatur frekuensi di pembangkit, itu pengaturan primer yang menggunakan free acting governor, dan pengaturan sekunder yang menggunakan load frequency control. Arah dan topik penelitian kali ini diusulkan kita berfokus pada optimasi dan inovasi dalam sistem tenaga listrik, yang mana tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan keandalan melalui berbagai pendekatan teknologi tentunya dan metodologi. Jadi penelitian ini akan melibatkan peningkatan program load frequency control untuk mencapai efisiensi yang lebih tinggi.
Pengembangan metode dan teknologi baru ini menjanjikan peningkatan keandalan sistem tenaga listrik serta evolusi sistem SCADA agar lebih adaptif dan terintegrasi dengan LFC dan sistem-sistem kontrol lainnya. Topik ini mencakup analisis dan pemodelan komprehensif terhadap sistem tenaga listrik untuk memahami pengaruh berbagai faktor terhadap frekuensi. Salah satunya cuaca, energi primer, dan lain-lain. Jadi inovasi dalam teknologi pembangkitan daya yang responsif terhadap fluktuasi frekuensi serta penjelajahan metode baru untuk penyimpanan energi, misalkan baterai. Jadi penelitian atau pembahasan akan mengeksplor pengembangan sistem seperti smart grid yang canggih. Jadi nantinya ini akan berguna untuk ketika Indonesia sudah siap memiliki smart grid. Seperti itu. Rumusan masalah. Jadi yang masalah utama dalam tulisan ini kisar antara fluktuasi frekuensi dalam sistem tenaga listrik yang merupakan indikator penting dari keseimbangan antara pembangkitan dan beban, yang mana dapat mengancam stabilitas sistem yang tadi saya sudah sebutkan, karena masalah ini dipicu oleh ketidakseimbangan antara daya yang dibangkitkan dan beban, yang dapat menghasilkan peningkatan atau penurunan frekuensi secara dramatis ya, atau secara signifikan ya, sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan unit pembangkit dan bahkan yang tidak kita inginkan, yaitu terjadinya blackout. Tantangan ini diperumit ya oleh gangguan potensial pada unit pembangkit yang beroperasi sehingga mengurangi kapasitas pembangkitan. Dalam mengatasi masalah ini, peran software Sinospectrum dengan fungsi SCADA dan program load frequency control jadi sangat penting dan krusial untuk pemantauan, pengendalian aliran daya, dan penyesuaian beban listrik, yang mana untuk menjaga stabilitas, frekuensi, dan keandalan sistem tenaga listrik. Selanjutnya hipotesis itu dengan mengintegrasikan informasi perakhiran cuaca. Jadi di sini inovasinya kita menambahkan informasi mengenai perakhiran cuaca, perakhiran beban jangka pendek atau short term load forecast, dan aplikasi untuk mengidentifikasi pembangkit-pembangkit mana yang harus dioperasikan terlebih dahulu. Itu menggunakan Joint Recursive Optimization System atau JIROS, dan tentunya diintegrasi semua aplikasi itu diintegrasikan di tools yang kita namakan SCADA. Jadi di SCADA itu ada lagi sub atau modul yang nantinya akan berperan aktif untuk mengatur frekuensi sistem yang disebut load frequency control. Jadi akan terjadi peningkatan signifikan dalam kemampuan sistem tenaga listrik untuk merespon secara efisien terhadap fluktuasi frekuensi. Jadi integrasi ini memungkinkan sistem untuk secara dinamis menyesuaikan pembangkit dan beban listrik sesuai dengan kondisi aktual, sehingga mengurangi risiko kelebihan atau kekurangan daya yang dapat menyebabkan gangguan dalam pasokan energi. Jadi selain itu, penggunaan SCADA dan LFC yang terintegrasi yang tadi saya sebutkan itu memungkinkan pemantauan dan pengendalian aliran daya secara real time. Ini yang diperlukan untuk mengatur sistem tenaga listrik yang andal dan reliable. Jadi dengan adanya integrasi teknologi-teknologi ini akan membawa peningkatan yang signifikan dalam stabilitas dan keandalan sistem tenaga listrik. Serta tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Jadi ini merupakan topologi ya sistem load frequency control, yang mana dulu adalah ada existing LFC. Di sini seperti ini ya. Jadi ada sensor frekuensi sistem dan ada frekuensi reference, yaitu di set 50 Hz. Ini ada indeks kekuatan sistem, misalkan ada 2000
di setting ya, di set 2300 mW per Hertz. Jadi ketika ada kehilangan sebesar 2300 berarti nanti dari frekuensi 50 menjadi 49,00. Dan jika terjadi kelebihan 2300 MW berarti nanti frekuensi akan terbaca di sistem sebesar 51,0 Hz. Di sini ada area control error. Di situ selanjutnya adalah ketika sudah diproses di modul area control error, maka sinyal-sinyal untuk perintah LFC menurunkan dan menaikkan beban itu akan dikirim dari SCADA ya. Ini modul SCADA. Jadi perintah MW dikirimkan untuk ke di SCADA di remote station atau disebutnya gateway atau remote terminal unit. Sehingga lalu remote terminal unit itu terintegrasi dengan pembangkit. Dan nanti sinyal yang tadi dikirimkan oleh si SCADA itu diterima oleh pembangkit. Jadi pembangkit akan diminta oleh SCADA naik atau turun. Namun itu tidak cukup. Di sini ada tambahan lagi untuk memperbaiki atau lebih responsif lagi dan lebih real time lagi. Maka ditambahkan aplikasi namanya weather forecast ya. Jadi bisa memperkirakan perakiran cuaca, kapan itu sedang hujan, sedang musim kering, sedang angin dan sebagainya. Jadi data-data itu akan dikirim secara digital ke aplikasi short term load forecast atau STLF. Lalu dari STLF dikirim lagi ke GIROS, sehingga GIROS terintegrasi dengan SCADA. Jadi yang terintegrasi dengan SCADA adalah aplikasi GIROS. Ini yang tambahan Enhanced LFC yang ada di saat ini kita lakukan. Nah, berikut adalah causal loop diagram. Jadi energi primer ke valve control, energi primer ke valve control. Energi primer ini seperti gas, air, atau uap itu menggerakkan valve control. Energi ini memberikan input untuk membuka atau menutup valve yang mengatur aliran energi ke turbin sini. Jadi kita dapat menghubungkan energi primer ke valve control dengan panah yang menunjukkan pengaruh positif. Jadi aktivitas valve juga meningkat sehingga aktivitas valve meningkat. Jadi valve-nya akan terbuka secara itu ya, data ya. Jadi misalkan aliran flow-nya itu diminta 10 bar, nanti valve-nya akan membuka sebesar untuk 10 bar seperti itu. Selanjutnya adalah valve control ke turbin. Jadi valve control ke turbin. Jadi valve control mengatur aliran energi ke turbin, yang berarti kontrol valve secara langsung, jadi mempengaruhi operasi turbin. Jadi ketika valve-nya terbuka lebar, maka turbin akan berputar gitu. Semakin kecil nanti turbinnya akan semakin kencang, atau semakin besar nanti turbinnya akan semakin pelan. Itu aliran energinya ya. Selanjutnya adalah turbin ke shaft. Jadi turbin ke shaft. Turbin mengkonversi energi hidrolik atau thermal atau mekanik menjadi energi mekanik yang berputar yang ditransmisikan melalui shaft. Jadi ada panah turbin ke shaft. Jadi ketika turbin berputar, maka shaft juga ikut berputar. Yang mana dari shaft ke generator sinkron, shaft yang berputar menggerakkan generator sinkron, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Koneksi ini ditunjukkan dengan panah dari shaft ke generator sinkron. Jadi ketika shaftnya putarannya naik, maka generator sinkron juga putaran naik, sehingga aliran listrik yang dihasilkan juga naik di loadnya sini. Lanjut ke generator sinkron ke frekuensi. Jadi generator sinkron frekuensi ya. Jadi dari generator sinkron tadi menghasilkan energi listrik, frekuensinya berarti akan naik jika MW-nya naik ya, yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Jadi generator menghasilkan daya listrik yang frekuensinya diukur oleh frekuensi sensor yang ada di sini. Jadi frekuensi ini frekuensi ini adalah indikator yang langsung dari kinerja sistem, yang mana
menghubungkan generator sinkron dengan frekuensi sensor. Jadi generator ini dipasangi sensor, yaitu namanya frekuensi sensor. Nah, frekuensi sensor ke LFC control, jadi dari frekuensi sensor ini akan mengirim sinyal kalau misalkan tegangannya naik, frekuensinya naik. Jadi ketika frekuensi naik, memberikan umpan balik ke LFC control mengenai status frekuensi saat ini, memungkinkan LFC untuk melakukan penyesuaian pada valve control jika diperlukan. Jadi ketika misalkan tadi frekuensinya naik gitu ya, akibat generatornya menghasilkan MO-nya terlalu besar, maka nanti dia akan men-trigger valve control untuk mengecilkan atau membesarkan, misalkan seperti itu. Lalu LFC control ke valve control yang tadi saya jelaskan, jika diperlukan penyesuaian. Jadi ketika tadi frekuensi naik, maka si LFC control dia akan mengirimkan sinyal ke valve control untuk membuka atau menutup atau mengecilkan valve control itu sendiri. Jadi itu loop umpan balik ya, untuk hubungan kontrol antara LFC dan valve control. Selanjutnya weather forecast, ya ini weather forecast ke short term load forecast. Jadi perubahan cuaca seperti suhu, kelembapan, dan angin itu bisa mempengaruhi permintaan daya listrik dan produksi energi dari sumber-sumber terbarukan seperti PLTS dan angin ya. Jadi dari prediksi perakiran cuaca itu datanya akan dikirim ke STLF, misalkan gitu ya, permintaannya naik, maka STLF memberikan sinyalemen bahwa permintaan naik dan akan memberikan ke GIROS. GIROS yaitu memungkinkan sistem untuk melakukan optimalisasi berkelanjutan. GIROS akan membaca ini permintaan naik, yang harus dilakukan apa? Yang harus dilakukan menaikkan atau menurunkan pembangkit jika permintaan naik, dan juga melihat situasi dan kondisi keadaan cuaca, sehingga nanti pembangkit itu tidak kelebihan beban kelebihan mengeluarkan output atau kekurangan mengeluarkan output. Jadi ini closed loop dari GIROS dan SCADA. Untuk selanjutnya GIROS ke SCADA ya. Jadi GIROS ke SCADA itu aplikasi GIROS itu diintegrasikan dengan SCADA untuk memantau dan mengelola produksi energi terbarukan secara real time. Misalkan kayak pembangkit listrik tenaga panas bumi ya, PLTP gitu ya. Nah, PLTP nanti ketika ada informasi dari weather forecast, terus juga ada short term load forecast, menginformasikan kalau misalkan pada hari Senin itu akan turun curah hujan yang cukup tinggi, dan juga masyarakat kebanyakan mematikan AC-nya, maka PLTP itu nanti bisa bukan menjadi base load ya, jadi nanti di reserve. Jadi nanti diatur oleh GIROS secara real time. Jadi memungkinkan sistem untuk secara dinamis menyesuaikan operasi berdasarkan data yang terkumpul dan meningkatkan respon terhadap fluktuasi dalam kondisi operasi jaringan, khususnya untuk load frequency control. Jadi GIROS nanti close loop dengan SCADA, dan SCADA nanti mendapat perintah dari GIROS dan SCADA itu akan meneruskan perintahnya ke load frequency control. Seperti itu. Selanjutnya adalah hubungan sebab akibat generator sinkron ke voltage. Jadi untuk kebutuhan tegangan ya. Jadi output generator juga diukur oleh voltage sensor untuk memantau tegangan yang memberikan informasi ke automatic voltage regulator. Jadi tegangan tetap harus dipantau ya. Jadi bukan cuma frekuensi saja yang dipantau, tapi juga tegangan yang dipantau, sehingga frekuensi tetap 50 dan kualitas tegangan tetap misalkan di 380 volt AC atau di 150 kV atau di 11,6 kV dan sebagainya.
Terus dari voltage sensor ke AVR di sini menggunakan informasi dari voltage sensor untuk menyesuaikan sistem eksitasi. Jadi nanti ketika tegangannya itu naik, maka AVR-nya harus diminta diturunkan gitu ya. Jadi ketika tegangan si generator sinkronnya ini naik, maka dia harus diturunkan karena dia tadi harus sepertinya harus diturunkan. Si voltage sensor menyatakan tegangan terlalu tinggi, maka harus diturunkan. Maka sinyalemen dari voltage sensor dikirim ke AVR, AVR akan menurunkan. Sehingga eksitasi sistemnya juga akan meminta generator untuk menurunkan tegangan. Selanjutnya AVR ke sistem eksitasi seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi AVR membaca terlalu tinggi tegangan, maka eksitasi akan coba untuk menurunkan tegangan. Yang mana nanti outputnya adalah si generator sinkron atau targetnya adalah generator sinkron tadi. Dan selanjutnya adalah output generator ke lossless generator. Jadi generator ini menghasilkan energi, tapi dia juga menghasilkan rugi-rugi ya, rugi-rugi mekanik dan elektrik. Jadi di sini ketika menghasilkan energi listrik di generator, ini dari mekanik ke listrik, ini akan menghasilkan atau menambah rugi-rugi ya, rugi-rugi mekanik maupun rugi-rugi listrik ya. Jadi ketika generator naik, otomatis generator losses atau rugi-rugi akan naik, sehingga transmisi losses juga akan naik. Ini yang transmisi losses yang akan naik. Nah, ini adalah flow diagramnya untuk mempersingkat atau melihat ini secara gampang. Jadi di sini ada energi primer. Energi primer nanti akan dibuka ya. Jadi ada valve untuk membuka dan akan ada uap atau air atau gas yang akan memutar turbin. Turbin akan memutar generator. Generator dipasangi sensor frekuensi dan akan memberikan input ke LFC. LFC membaca situasi dan kondisi frekuensi sehingga harus tetap di 50,2 atau 49,8 tadi, sehingga ketika keluar dari range-nya dia akan memberikan feedback kembali ke valve control untuk mengecilkan atau membesarkan valve. Seperti itu closed loop-nya. Ini adalah losses dari atau rugi-rugi dari generator, sehingga nanti hasilnya adalah hasil terakhirnya adalah beban ya, beban MW total gitu ya, yang dikurangi atau MW neto yang dikurangi ada antara MW gross dikurangi losses, maka akan menghasilkan MW neto gitu. Dan juga dari LFC control yang tadi saya sempat sampaikan itu ada SCADA, jadi ada weather forecast, jadi ramalan cuacanya dingin, cuacanya panas, berangin, dan petir dan segala macam, itu akan memberikan informasi ke aplikasi namanya short term load forecast atau STLF, akan memberikan informasi ke GIROS mana yang pembangkit yang harus didahulukan prioritas atau menjadi base load atau dia menjadi load follower dan sebagainya. Itu akan diatur oleh GIROS dan GIROS akan memberikan informasi tersebut kepada SCADA, dan SCADA melihat juga memerintahkan salah satunya untuk pengaturan frekuensi di load frequency control. Nah, ini untuk yang voltage sensor, untuk yang tegangan. Jadi generator tadi memproduksi listrik, juga otomatis dia ada tegangan yang diukur. Di sini ada voltage sensor. Di situ juga memberikan input ke AVR, dan AVR akan memberikan input ke controller si eksitasi. Eksitasi akan memerintahkan si generator sinkron itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah integrasi ada 3 integrasi teknologi seperti SCADA, GIROS dan sistem LSC. Jadi merupakan langkah yang krusial dalam meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem tenaga listrik.
Jadi dengan memanfaatkan informasi dari perakiran cuaca, perakiran beban jangka pendek, dan operasi sumber daya terbarukan, sistem dapat secara dinamis menyesuaikan pembangkitan dan beban listrik sesuai dengan kondisi aktual. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas frekuensi dan mengurangi resiko gangguan dalam pasokan listrik. Yang kedua adalah LFC merupakan fungsi penting dalam sistem ketenagalistrikan di Indonesia, khususnya pada sistem kelistrikan di Jawa, Madura, Bali, di mana saat ini merupakan sistem yang paling kompleks dan besar yang ada di Indonesia. Jadi menurut data ESDM yang saya ambil per November 2022, kapasitas pembangkit terpasang di Jamali atau Jawa, Madura, Bali mencapai 43.283 MW. Ini sangat besar sekali ya. Jadi jika tidak ada tools untuk mengatur frekuensi dan tegangan, itu akan memperburuk keadaan kelistrikan ya. Jadi kualitas dan mutu yang coba dihadirkan PLN itu akan tidak tercapai ya, jika tidak ada peralatan yang mengatur seperti itu. Yang ketiga adalah LFC berperan untuk menjaga frekuensi sistem. Jadi frekuensi yang dijaga adalah tadi 50,2 dan 49,8. Jadi juga terlihat indeks kekuatan sistem yang tadi saya sempat sampaikan, yaitu yang disebut kita bias, itu sekitar 2300 mW per Hz. Jadi ketika tidak ada aturan yang mengatur terkait dengan 50 Hz itu, maka frekuensi akan hunting ya. Yang rugi adalah konsumen itu sendiri. Jadi peran LFC itu tadi menjaga frekuensi sistem ya. Jadi masyarakat yang membeli listrik, yang mengharapkan kualitas dan mutu listrik itu baik, itu dapat tercapai dengan adanya peran LFC dan aplikasi-aplikasi dan teknologi-teknologi yang saya sebutkan tadi. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada penyampaian yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.